untuk menggait Bu Anggita kan gitu Pak. Walaupun sebenarnya beliau posisi off ya, masih cukup besar juga peluang kita kan. Nanti kita coba tunggu dulu lah seperti apa hasilnya. Saya akan laporkan ke Pak JM dan Pak Pembina. Oke, coba aja di nego-nego dulu kan, karena dia buat di situ kan negotiable kan. Nah, Betul, coba Pak, aja betul, berapa keinginan dia, kira-kira gitu ya. Iya Pak. Aku lagi ya Pak, langsung aja. Ini ada arahan dari Pak GM, angka Ibu berapa? Kami nggak mau nawar, coba angka terakhir dari Ibu berapa gitu aja Pak. Oh gitu. Kami nggak mau menawar karena kami nggak mau nawar. Nanti seperti belanja cabai bawang nih. Kami tahu itu kan orang mau berharga nih. Kira-kira angka Ibu berapa nih? Biar kita langsung kita bikin LO nya gitu aja Pak. Oke, baik Pak, baik Pak. Siap. Pak. Gitu Pak JM ya. Iya. Siap. Oke, baik, siap Pak. Setuju Pak. Nah, jadi terakhir demikian tadi Pak Manajer Pak RS dengan Ibu Borwar Paung diskusi kami. Ya, yang saya bilang sini apa? Kita di sini saya juga merekam. Tentu ini kita selalu apa adanya, nggak ada aja bukan ada apanya. Ya, terkait sama ini tadi sudah langsung didiskusikan oleh Pak HRD, Pak SIM terkait negotiable-nya itu. Ya, tadi kudengar sudah ada angka dulu. Udah deal, Bu. Ibu. Udah pas ya, udah pas di hati. Home pay oke Pak. Tanggal 10, tanggal 9 saya berangkat. Enggak, apa itu? Aku orang Padang, enggak ngerti take home pay apa artinya itu? Apa itu Pak JM? Apa itu Pak JM artinya? Gaji bersih Pak, gaji bersih. Oh, kayak gitu ya. Asal Ibu berhati bersih, insya Allah uang sama kita gak ada apa-apanya. Insya Allah saya berikan yang terbaik Pak. Iya. Besok Ibu, Pak saya mau 5 juta Pak. Kita sangat reasonable kita. Dinilai dari hasil kerja saya. Makanya, kalau selanjutnya. Makanya, sekarang Ibu mau nilai hati kami aja dulu. Besok Ibu kami nilai ya. Akan gitu. Baik Pak. Baru terkait sama tanggal 10, saya berpikir begini, ini makanya saya ngundang kita ke Zoom. Ibu kan tentu wanita, sana ada keluarga, tentu ada prepare-nya. Pun demikian, tapi tadi Ibu karena menyangkut 10 November, kita sekarang ada tonggak sejarawan turun grup pada 10 November ini, asal Ibu sudah oke, tanggal 10 itu berarti Ibu sudah seorang tangguh. Ya, pun demikian, andai nanti Ibu nggak ada tanggal 10, dimundur juga nggak ada masalah bagi saya. Berarti Ibu nanti, karena Pak Jem kapan terakhir di kebun kira-kira? Masih seminggu ke depan Pak. Masih seminggu ke depan? Ya. Masih seminggu ke depan. Oh, aku kira Selasa udah pulang belum? Oh belum Pak, karena kebetulan ini tadi baru Sekayan. Nah Sekayan juga masih ada koreksi sedikit tadi untuk budget. Besok kami finalkan Alim, jadi mungkin Zoom ke kampus itu mungkin kita rencanakan hasilnya nanti hari Selasa. Jadi mungkin ada koreksi, nanti sedikit lagi mungkin, baru nanti difinalkan mungkin di hari Kamis lah Pak. Jadi mungkin hari Sabtu kami bisa baca. Oke, itu berarti pun Ibu tadi oke tanggal 10, pun nanti Ibu berangkat tanggal 11, tanggal 12, baik kami sudah tanggal 10. Toh Pak Jem di sana juga masih ada seminggu lagi. Tadi andainya Pak Jem pulang Selasa, maka saya berpikir Ibu dari Binjai ke Jakarta dulu, kita kasih pembekalan di kampus, baru berangkat ke kebun. Tapi karena Pak GM ada di kebun sampai seminggu lagi, dan Pak HRD hari Minggu berangkat, dipastikan sampai hari Kamis masih di sana, berarti sampai hari Rabu pun Ibu nyampai di kebun, baik kami itu sudah sesuatu yang mantap lah. Ya Bu ya? Ya, siap Pak. Kalau Ibu tanggal 10. Berarti saya berangkat ke Jakarta dulu ya Pak? Enggak. Ke kampus dulu? Enggak, karena Pak Jem ada di kebun sekarang, dan Pak HRD hari Minggu mau berangkat ke kebun, dipastikan Pak HRD sampai hari Kamis masih di sana. Maka kalau Ibu nyampe hari Rabu pun Senin bagus, Selasa nggak masalah, Rabu juga masih bagus. Tapi kalau Kamis Ibu nyampe, berarti Ibu bikin masalah sama kami. Tadi sudah sepakat Senin Pak. Oke, mantap lah. Berarti itu gitu kita udah mantap kalau begitu. Monggo Pak Manajer. Baik, selamat sore Pak Pembina. Sore Pak. Ketua Pak Jem, Pak Sim, dan Bu Heni, dan terkhusus mungkin Bu Anggi. Selamat sore Pak. Ya, mungkin tadi saya tidak ikut dari awal, tapi kalau saya lihat tadi pembicaraan, semua sudah support kepada Ibu. Besar harapan saya khususnya sebagai user, karena Ibu nanti partner saya. Besar harapan saya ini bisa kita perbaiki, terkhusus nanti di gudang. Terkhusus di gudang, saya mau lihat nanti gebrakan Ibu
nanti kita juga bisa diskusi. Dan tadi juga Pak Pembina dan Pak Ketua, Pak GM dan Pak Sistem serta Pak Freddy dan Bu Hendy di kampus juga sudah mendukung, termasuk masalah salary. Saya berharap kita berdua nanti bisa berpartner dengan baik lah. Ya, sama saya nanti jangan sungkan-sungkan. Memang saya orangnya meledak-meledak, apalagi nggak lurus-lurus, harus kita luruskan kan gitu Bu. Ya, Pak. Nah, dan di sini nanti di kantor banyak yang perempuan, bisa Ibu ngomong lah, jangan sampai mereka ya bekerja. Saya paling nggak suka itu bekerja sambil main TikTok. Jadi besar harapan saya kita bisa berkolaborasi nanti agar Alim dan Seka. Itu aja harapan saya Pak Pembina, Pak JM, Pak Ketua, Pak Sip. Terima kasih Pak. Makasih Pak Manajer. Saya kembalikan sama Pak Herdis. Baik Pak Pembina. Oke, terima kasih Pak RS atas wejangannya untuk Bu Anggita ya. Semoga Bu Anggita nanti ya bisa menjalin suatu kerjasama yang solid ya dengan Pak RS dan tim yang ada di kebun ya, sehingga bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan ya dan semakin memperkuat tim yang ada saat ini. Mungkin untuk Bu Anggita bisa memberikan sedikit tanggapan ya terkait proses rekrutmen Bu Anggita. Jadi kepada Bapak Pembina, Bapak GM, Bapak HRD dan Bapak Estate Manager. Sorry Bu, sorry. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Pembina sudah memilih saya untuk bergabung di SMB Poktan. Besar harapan saya juga bisa lama di sini di perusahaan ini dan bisa berkontribusi dengan baik. Apa yang pernah saya dapatkan baik di perusahaan lain akan saya terapkan, dan tetap saya pasti akan belajar dulu ketika sampai di sana, melihat situasi bagaimana programnya. Saya pasti akan belajar dan mohon bimbingan dari Bapak Estate Manager untuk adaptasi saya di sana nanti. Harapan saya bisa lama dan bisa berkontribusi dan bisa membantu memperbaiki estate Alim dan Sekayan dengan Bapak Estate Manager. Tadi saya sudah berbincang dengan Bapak HRD, kemungkinan berangkat Minggu, tapi kalau bisa Senin, bisa ya Pak, Senin pagi saya bisa. Karena Minggu saya mau sama keluarga dulu mungkin Pak. Sangat bisa. Untuk kepercayaan Bapak Pembina, Bapak GM, amanatnya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan saya berikan yang terbaik dan kontribusi yang paling baik Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak RD sedikit menanggapi Bu Anggita ya. Tentu Ibu perlu belajar tentang kita, utama di kultur kita ya, kultur kita. Jadi kita sini ada reinforcement mental kita, ada konten-konten kita. Nanti Pak RD jika berkenan Ibu ini, karena kita sudah deal, langsung masukkan ke grup yang mana seharusnya, grup Poktan ini semacamnya ya. Baru kasih link kita, channel kita, Neighbor Rudolf. Utama itu ada kemarin konten memutar cara pandang part 1 sampai part 3 ya. Baru ini konten 2 hari kemarin, konten tonggak sejarah baru, tonton grup, ada part 1 part 2. Itu paling tidaknya, sama lagu 2 tak bertepi, lagu pelangi dan tentang kita lah. Itulah Ibu ini belajar dulu di kampung halaman di Binjai 2 hari ini. Berangkat hari Senin berangkat, sudah penuh dengan keyakinan diri. Ternyata saya bukan di jalan yang salah. Saya akan jadi ada keyakinan dirinya. Saya rasa itu maksud saya dari Ibu. Kalau berkenan nanti udah selesai LO-nya langsung masuk ke grup, dan wawancara kita juga Bu akan saya kontenkan, dan ini akan ada nanti di ini, tapi konten grup, dan ada juga konten terkunci kita. Saya rasa demikian. Langkah apa Bu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya tunggu wawancaranya Pak. Saya kembalikan sama Pak Herdi kalau sudah ditunggu. Monggo Pak Herdi. Baik, terima kasih Pak Pembina ya, terima kasih Bu Anggita ya atas tanggapan yang positif. Semoga kita segera bisa berjodoh ya dengan proses rekrutmen Bu Anggita di Poktan SMB ya. Mungkin untuk acara Zoom sore ini mohon izin kami akhiri ya. Kami akhiri, selamat sore. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.
Selamat sore, terima kasih Bapak-Bapak. Kebetulan sini saya sama Pak Pembina, Siapa itu? Pak Roni, Pak asisten QC. Oh, si ganteng itu ya? Oke, halo, selamat sore. Saya Roni, Pak. Oke, saya dengan Rudolf Nebaho 230274. Nama Pak Muhammad siapa? Nama aslinya? Muhammad Rizal Khaironi. Itu. Muhammad Rizal Khaironi, Pak. Panggilannya Roni gitu kan? Iya, Pak. PIN. Tanggal lahir 15 Mei, Pak. 15 Mei 1995, Pak. Bah. Nah, itu kita pentingnya PIN itu. Jadi kalau kita tonton grup itu harus tahu PIN-nya. Tujuan buat apa? Biar tahu kita mana yang lebih senior usia dari kita. Pun dia bawahan kita, pun dia siapa sosialnya, asal lebih tinggi dari kita wajib hormat. Karena itu rencana Tuhan. PIN, itu PIN kita ya. Karena itu singkat. Ya, Pak. Baik, Pak. Lahir, akikah, berproses, mati itu aja. Kita perlu tanggal lahir, nama. Kalau nama itu kan nggak perlu tahu, itu adalah Tuhan. Nah itu. Nah, jadi nama asli yang ada tua. Ya gitu ya Ron ya. Ya, Pak. Siapa? Oke lah. Saya sudah nonton ini konten kita. Yang Sudah, Pak. Yang toko sejarah baru ada tersebut namamu situ. Sudah, Pak. Sudah setelah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Setelah, Pak. Oke, apa yang Anda rasa setelah nonton itu? Yang pertama, Pak, ternyata saya disambut baik, Pak, langsung oleh owner. Itu, Pak, yang jarang saya dapatkan, Pak. Jadi yang saya tahu dari di sini kan owner kita di sini, Pak, itu Pak Pembina sendiri itu dengan menyebut nama saya itu jadi suatu kebanggaan, Pak, untuk saya sendiri, Pak, bahwasanya saya di sini sebagai karyawan dengan level yang sebenarnya rendah, Pak, namun sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh pimpinan di sini, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Dan sudah terbilang besar, Pak. Nah, itu bagus. Bagus. Tapi agak sedikit salah kalau dari konten itu. Ya, karena konten saya bilang saya nggak senang disebut owner, bahkan saya nggak merasa owner. Arah dan terukur. Gagas. Kan konsep tertata, terstruktur, dan ini terarah, terukur. Timeline itu. Gini dek, bapakku hampir 40 tahun mengabdi di perkebunan. Pensiunnya terakhir Krani. Pernah rapat di sana, kopi itu gue bilang, lu minta sama aku dia, gue bilang. Karena itu kita menaikkan upah, tapi basis kita naikin, ya. Nah, lu minta sama aku dia, gue bilang. Aku masih lebih berpihak sama klien, gue bilang. Nah, makanya aku agak kurang setuju aku kalau bilang owner. Nah, aku lebih setuju kalau bilang aku mungkin prakarsa kali gue. Kalau bilang aku owner, kayaknya aku nggak owner itu. Itu yang ada dalam hatiku. Makanya mungkin aku juga mau hasilnya kita bagi bersama-sama. Karena aku merasa owner aku. Tapi aku mungkin prakarsa mungkin dia. Otaknya, makanya aku kawal-kawal memang dia. Nah, jadi aku nggak senang bilang owner. Aku tamat tahun 92 dan bapakku juga. Aku tamat 92 SMA, bapakku juga pensiun tahun 92. Maka cita-cita awal kemudian dokter sebenarnya, cuma nggak mungkin makanya aku jadi lari ke jalanan. Tapi kalau saya karena saya bukan owner, saya penggagas. Ini adalah usaha orang tua saya, almarhum orang tua saya, ownernya ini, almarhum orang tua saya, ownernya. Nah, saya menggagasnya, maka semua itu adalah sahabat saya. Udah tahu lagu sahabat YSG? Lagu sahabat YSG, tahu lagu sahabat YSG? Hidup harus maju. Jangan kau bermukim di masa lalu. Hadapi rintangan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan kan buka jalanmu. Arahkan hatimu, pikiranmu, jiwa dan ragamu. Serahkan kepadanya. Hitunglah besarnya nikmat dan berkat yang kau terima. Lihatlah pelanginya.
Indah ciptaan yang kuasa, mujizat kan pasti nyata. Buang gundah dan ragumu, percaya imammu, hidup harus jadi berkat. Lagu Dua Tak Bertepi belum tahu. Wah, lagu sampai SG itu guban saya. Kalau lagu Dua Tak Bertepi ciptaan dari yang ada di atas kita itu. Di bawah langit senja berwarna jingga kemerahan, senja berlukis awan dan sebaik rindu yang terpendam dari angin lalu tanpa temu. Kaki ini bersimpu di hamparan ladang hijau, seindah jamrut khatulistiwa, mensyukuri rezeki yang tumbuh di tanah perjanjian. Kirana air menetes dari matamu yang tajam, tatkala kau teringat siapakah dirimu, yang hanya seonggok daging dari darah sepasang insan, yang bukan siapa-siapa. Bibirmu bergetar bergumam menyebut nama sang pencipta, menengadah menghadap rembulan bertabur gemintang. Dalam lubuk hati kau lafalkan bait doa puji syukur kepada sang Halik yang mengubahmu dari gulita menjadi tirai cahaya terbungkus pelangi. Terima kasih untukmu yang bukan siapa-siapa. Terima kasih atas semua pengorbananmu dan cintamu yang kau berikan untukku. Terima kasih atas teladanmu sang turun. Terima kasih atas kesejukan hatimu, bak cahaya di kegelapan. Kau yang berhati damai. Apa itu lagu sampai SG? Apa tak bertepi? Nanti bicara Bapak dengan beliau, kalau bisa rekam kirim sama saya. Oh, makin dalam nanti kau di sini, Dek. Memang gaji kita sini nggak banyak, tapi kalau Anda syukurin akan dicukupkan Allah dan nikmat rasanya. Baik, Pak. Ya. Terkhusus cocok, Ron? Cocok ya? Oh iya. Jadi kau tahu kau bagaimana, gimana kulturnya, gimana berbuat, berucap. Oh, baru kita mantap kita. Senanglah Pak Ketua 2, senanglah Pak Ketua 3, senanglah kita semua. Sedikit syukuri, disyukurkan Allah dan nikmat rasanya. Kita butuh, karena rasa segala-galanya, dan rasa itulah yang harus kita jaga. Itu yang kita buat di konten-konten kita ini. Selamat bergabung Pak Mas Roni, sama Mas Roni aja ya. Nah, terkait yang dibilang Pak Pembina, di mana kita berada harus kita pelajari juga kulturnya, budayanya seperti apa. Tapi satu hal, di sini kekeluarganya lebih tinggi daripada di tempat lain. Itu saya jamin itu. Mungkin dari saya itu sebagai tambahan, Mas Roni. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itulah preambulnya kan, pembukaannya kan. Kita pakai rasa.
Nah, terkait tadi sama pekerjaan tadi sudah disampaikan Amang Boru dan kita sudah langsung menyambut Mas Roni sebenarnya kita buat grup baru, grup puisi kan gitu. Kenapa kita selama ini capek bekerja, kita juga benar-benar bekerja, tinggi, kita bekerja, ternyata ada perangkat-perangkat yang marah sama kita. Misalnya, kita belum punya divisi kuisi, kan itu tuh. Internal audit kita belum punya. Nah, tanggal 5 kemarin, itu kita tonggak sejarah baru kita. Jadi dengan adanya orang tua yang sudah nggak muda lagi, Pak Ketua kedua itu datang lagi masuk dalam untuk membimbing Roni di kuisi tadi, ya berharap kita mantap lah. Atuh. Baik Pak, siap Pak. Sama Pak Ketua juga kita udah ngobrol banyak juga Pak. Ya, jadi Pak Tua ngikuti kayak muda lagi Pak, ngobrol sama saya pun. Aduh, kok ada sekarang anakku, ada saudaraku, kok aku belum pernah ngomong langsung kan gitu. Nah, ini juga sebentar lagi akan keluar konten Tokoh baru part 3 terkait sama udah ada ibu KTU kita yang baru, Bang Bro. Nah, itulah kesempatan malam ini kita udah ngobrol berempat ini. Ya, yang pertama tentu seperti yang dikatakan Tulan tadi dengan dari 511 ini ya untuk semuanya segala program-program yang memang terlalaikan selama ini, divisi-divisi yang belum ada, sekarang kita sudah ada sehingga ini bisa mengcover semuanya, baik dari sisi di lapangannya, kemudian baik dari sisi sumber dayanya, dan kemudian kontrol daripada alur-alur keuangannya, sehingga ini semua arahnya jelas. Nah, dan perbaikanlah kepada anak SMD. Nah, kami tentu di Departemen KISI nanti dengan Pak Roni sudah merencanakan beberapa hal. Walaupun tadi kami sudah kirim itu ada beberapa belangko yang sudah kami buat bersama tadi dengan Pak Roni, namun itu masih terbuka. Mungkin nanti akan ada belangko-belangko lainnya sesuai dengan kondisi lapangannya. Jadi kami susun tadi masih di dalam pemeliharaan dan panen. Pemeliharaan itu pun di piringan pokok, di gawangan, kemudian pemupukan, kelayakan pemupukannya, kemudian untuk di panennya tentu butuh ansak dan butuh buah. Nah, kemudian ada di gudang juga sudah kami buat belangko tadi. Nah, tinggal kami berencana dan sudah diskusi tadi malam juga dengan Pak GM, dengan Pak Manajer Kebun, bahwasanya bulan ini kita men-training dulu semuanya. Katakan tadi misalnya kita punya mandor, punya admin, dan punya karyawan 3 orang 1 per divisi, kita akan training betul-betul sehingga mereka memiliki dasar kemampuan untuk menilai di lapangan sesuai dengan standar-standar yang benar di perkebunan ini. Begitu. Jadi kami tidak berjanji, tapi yang kami akan berbuat dengan Pak Roni untuk yang terbaik lah, sehingga kontrol yang selama ini lepas bisa kita kawal kemajuan daripada SMP. Saya pikir itu tulang untuk dari sisi pekerjaan yang akan kami tanggung jawabi, dan sisi lainnya sampai kami bangga bahwa seperti kata Tulang tadi, bahwa divisi kita untuk di tahun ini sudah lengkap. Sudah ada divisi audit. Tadi ada Mia saya baca itu, ya, manajer internal audit di sana, suhu kebutuhan, sehingga ini bisa terarah semuanya, baik di keuangannya dan lain sebagainya. Dan kisinya juga, kisi itu kan sebenarnya audit di lapangan itu, audit fisik. Nah, sementara auditnya itu audit keuangannya. Saya pikir ini kolaborasinya cukup bagus sekali. Horas Tulang. Sehat Tulang. Iya. Oh, dengan Pak Roni ya tadi ya? Ya. Salam kenal Pak ya. Roni, Pak. Ya, berarti tadi saya juga baru tahu dari Pak Pardamaian, Bapak Ketua kedua penasihat kita, bahwa QC itu adalah audit lapangan. Nah, sedangkan saya kan audit internal, mungkin lebih ke administrasi. Berarti kita nanti ke depan lebih sering berkolaborasi ya Pak ya?
Jadi nanti ada apa info-info yang di sana bisa kita saling sharing-sharing di sini Pak Roni dengan kami di sini. Saya juga di sini ada bersama tim nanti dengan Pak Poltak Manulang yang akan bergabung juga dengan kami itu tanggal 10 November dan juga dengan Bapak Erik Simatupang. Nanti kita bisa berempat dengan Pak Roni nanti. Seperti kan saya katakan, isi itu kan quality control. Iya, Lang. Ya, quality control. Jadi mengkontrol, memeriksa pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu apakah sesuai standar? Iya. Dikerjakankah sesuai standar atau asal dikerjakan? Kan begitu. Yang selama ini kita melihat, coba kita cek dulu sana. Katanya baru dikerjakan. Kan kira-kira gitu. Itu kan sudah audit fisik. Ya, bagaimana juga pekerjaan-pekerjaan yang lain tentu. Nah, contohnya kita akan mengawasi pemanenan, ya. Nah, panen itu apakah TBS-nya dikirim atau enggak, kan kira-kira gitu. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan mutu ancak, mutu buah, dan kita juga akan memeriksa juga ini apakah mandor atau mandor 1 atau asisten maskap juga pernah melakukan pemeriksaan mutu ancak. Kan begitu, sesuai dengan SOP atau job description masing-masing yang telah dituliskan di apa. Jadi tugas kami di situ untuk meluruskan itu, apakah mereka pernah periksa? Kan ya artinya selama ini mungkin diperiksa tapi tidak tercatat. Nah, begitu. Tapi mereka kalau diperiksa tapi tidak tercatat kan tidak ada bukti. Kira-kira begitu. Jadi Pak Sofian, Malam Pak Roni. Salam juga Pak Sofyan. Ya. Sehat Bapak-bapak. Sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Pak Roni. Jadi tadi saya sudah menyimak ya apa yang disampaikan Pak Ketua 2 dan kita semua ya untuk wejangan sebenarnya untuk bekal Pak Roni ya. Ini mumpung Pak Roni juga masih awal baru bergabung dengan kita ya. Semoga ya Pak Roni ya apa yang disampaikan beliau-beliau ini baik dari Pak Ketua 2 ya maupun dari Pak Pembina dan Pak Dani Hartanto sebagai Ketua Poktan ya itu bisa Pak Roni wujudkan ya harapan-harapan tersebut. Kita memiliki harapan yang besar sebenarnya terhadap Pak Roni ini ya karena selama ini ya sebelum ada ASCAP QC sempat terjadi suatu pilu yang memilukan Pak Roni ceritanya itu ya. Mungkin Bapak nanti bisa lihat di konten yang dibuat oleh Pak Pembina ya. Itu sangat miris ya. Buah yang tinggal kita panen, kita kirim ke pabrik, rupanya malah disia-siakan dan hal itu sangat-sangatlah memilukan bagi kami semua. Semoga dengan kehadiran Pak Roni salah satunya ya bisa mencegah hal itu jangan sampai terulang lagi ke depannya Pak Roni. Karena jangan sampai kami merasakan pilu lagi Pak ke depannya. Ya, kalaupun terjadi masalah ya bukan hal yang serupa yang harus terulang kembali di depannya. Mungkin itu Pak pesan dari saya Pak Roni ya. Semoga Bapak tetap semangat dan cepat adaptasi dengan Poktan SMB, dengan budaya-budayanya, dengan sistemnya dan juga dengan tim yang ada di Poktan SMB ataupun yang ada di Kanbus Pak. Oke, makasih Pak Roni dan Ketua Senior. Jadi baik Pak Ketua. Komunikasi hari ini kita cukupkan ya Pak Roni dan Ketua Senior. Siap. Salam Pak Ketua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita. Amin.